Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmiyatul Islahi, dari kelas PAI 5B, Institut Bakti Negara Tegal atau IBN Tegal. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengetahuan mengenai apa yang sudah saya pelajari di kuliah semester 5 ini. Dimana pada semester 5 ini itu ada satu mata kuliah yaitu mengenai psikologi belajar, dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa, dimana faktor-faktor itu juga dijelaskan di buku psikologi belajar pada kali ini. Selama kita belajar, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih itu belajar? Kenapa sih kita harus belajar? Pasti seperti itu. Dan mungkin apa faktor-faktornya, kan seperti itu. Nah, untuk belajar, pengertian belajar sendiri itu menurut Dr. Andes Lamento, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari konsep Dr. Andes Lamento ini mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku, di mana sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dalam suatu proses belajar itu pasti ada yang namanya perubahan, entah itu dari tingkah laku dari pikiran ataupun kedewasaan kita, itu pasti ada yang berubah walaupun sedikit. Kemudian yang akan saya bagi di sini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Dimana untuk faktor-faktor ini itu ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor pendekatan belajar. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal siswa. Apa sih faktor-faktor internal itu? Nah, untuk faktor internal itu adalah faktor yang memang berasal dari diri siswa itu sendiri, berasal dari diri kita sendiri. Jadi ada faktor yang timbul dari kita untuk melakukan suatu kegiatan belajar dan mengajar. Nah, untuk faktor internal ini itu dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu ada aspek fisiologis dan ada aspek psikologis, seperti itu. Apa sih faktor fisiologis itu dan apa sih faktor psikologis itu? Nah, untuk faktor yang fisiologis itu cenderung ke fisik kita atau daya tahan tubuh kita. Nah, mana pengertian secara umum yaitu kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam belajar. Jadi ketika kita memiliki jiwa yang ketika kita memiliki daya tahan tubuh kita yang kuat, maka itu akan mempengaruhi semangat dan intensitas kita dalam belajar. Contohnya, ketika kita memiliki sakit kepala atau sakit mata ataupun diri kita itu lemah, itu akan sangat berpengaruh karena dapat menurunkan kualitas belajar kita, dapat menurunkan kognitivitas belajar kita. Contoh ketika kita memiliki sakit kepala. Nah, ketika kita dalam suatu proses belajar dan kita tiba-tiba sakit kepala, itu akan sangat mempengaruhi. Karena apa? Kita fokusnya itu kepada sakit kepala kita. Bagaimana caranya agar sakit kepala ini bisa sembuh, kan seperti itu. Oleh karenanya itu sangat berpengaruh. Jadi apa yang sedang kita pelajari itu kemungkinan tidak masuk ataupun tidak berbekas di otak kita. Itu untuk sakit kepala ataupun tubuh kita lemah, seperti itu. Jadi buat kalian semua yang masih belajar, apabila ketika kita memiliki sakit kepala atau sakit lainnya, itu kita bisa mengurangi resiko. Caranya
ayolah kita jaga pola makan kita jaga pola istirahat kita, dan mungkin kita bisa olahraga setiap paginya agar tubuh kita kuat seperti itu. Janganlah makan makanan yang tidak bergizi ataupun apalagi tidak halal ya, itu karena sangat mempengaruhi. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga dijelaskan seperti itu. Kemudian untuk faktor yang psikologis ya, jadi untuk yang kedua itu aspek psikologis itu banyak sekali macamnya, dimana itu semuanya itu berkaitan dan sangat mempengaruhi dalam belajar. Yang pertama yaitu faktor intelijensi siswa atau tingkat kecerdasan siswa. Intelijensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Nah, jadi pengertiannya itu ketika seorang itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, maka semakin tinggi kemampuan intelijensi siswa, maka semakin besar pula peluangnya untuk meraih kesuksesan. Dan sebaliknya, jika seseorang itu memiliki kemampuan intelijensi siswa yang rendah, intelijensi siswa yang semakin rendah dalam kemampuan intelijensinya, maka semakin kecil pula peluangnya untuk memperoleh suatu kesuksesan seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada sikap siswa. Jadi untuk sikap siswa, sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya secara positif maupun secara negatif. Jadi sikap ini sangat berpengaruh ya, karena untuk siswa yang dalam bersikap itu negatif, walaupun tidak menimbulkan kesulitan dalam belajarnya, prestasi yang dicapai itu akan cenderung rendah. Contoh, kita memiliki sikap yang negatif dalam belajar atau dalam mata pelajaran kita, entah itu dari gurunya atau dari siswanya, itu akan sangat mempengaruhi belajar karena mereka akan terganggu dengan sikap-sikap yang mereka lakukan, tentunya sikap negatif. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki sifat yang positif, itu akan menimbulkan respon belajar kita itu menjadi yang positif pula. Jadi kemampuan ataupun keberhasilan kita pun akan meningkat seperti itu. Untuk hal ini, oleh karena itu guru itu sangat dituntun untuk bisa bersikap positif dalam setiap belajar mengajarnya, sehingga apa yang siswa peroleh dari gurunya itu juga akan menimbulkan respon yang positif seperti itu. Yang ketiga yaitu ada bakat siswa, faktor mengenai bakat siswa. Bakat di sini yaitu secara umum adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan pelatihan. Contohnya, jadi secara umum itu bakat itu mirip dengan intelijensi. Contohnya ini seperti seorang siswa yang berbakat dalam bidang elektro misalnya. Seorang yang berbakat dalam bidang elektro itu akan lebih memusatkan perhatiannya dalam bidang elektro itu. Nah, ketika ada maka ketika dia mempunyai bakat dalam bidang itu, akan lebih menyerap informasi, akan lebih mengetahui teori-teorinya itu seperti apa. Itu yang memiliki bakat, contohnya seperti itu. Kemudian faktor yang keempat yaitu ada minat siswa. Nah, secara sederhana, minat atau interest ini berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi
eh, siswa yang memiliki minat dalam suatu pelajaran tertentu atau suatu ekstra tertentu itu akan lebih memusatkan perhatiannya dari apa yang dia sukai, apa yang dia minati. Contohnya ketika seorang siswa itu memiliki minat terhadap pelajaran matematika, maka dibanding dengan pelajaran yang lainnya, pelajaran matematika itu akan lebih akan lebih menarik perhatian siswa itu. Dia akan lebih cenderung banyak belajar tentang matematika dibanding pelajaran yang lainnya. Kemudian faktor yang kelima yaitu mengenai motivasi siswa, di mana motivasi siswa ini sangat berpengaruh dalam suatu proses belajar mengajar. Karena apabila siswa itu tidak memiliki motivasi dalam dirinya, maka akan sama saja mereka akan tetap di keadaan yang itu saja. Dan untuk motivasi siswa, pengertiannya adalah motivasi ialah keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam hal ini motivasi itu berarti seperti pemasok daya ya, untuk bertingkah laku secara terarah. Jadi kita ada dorongan gitu. Nah, untuk mereka atau siswa-siswa yang mungkin memiliki sifat pemalu, introvert ya, mungkin seyogyanya guru itu bisa mendorong siswa itu untuk lebih fokus terhadap apa yang sedang dia pelajari. Jadi guru itu harus mensupport siswa-siswanya untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Itu untuk faktor-faktor yang internal. Demikian dari saya. Semoga dapat bermanfaat dari apa yang saya kemukakan di sini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, karena kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.